Bu Punto mengacu pada sektor pertanian yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk ekspor, sebetulnya posisi ekspor produk pertanian Indonesia sendiri di kancah global posisinya seperti apa? Kemudian apa saja Bu tantangan yang selama ini kita hadapi? Oke Mbak, mungkin saya bicara secara umum dulu nih ya. Kalau kita mengacu kepada WTO, ini ada beberapa HS yang menjadi coverage daripada produk-produk pertanian. Itu cukup luas tuh dari HS01 hingga HS24. Nah beberapa produk itu kita memang unggul. Seperti untuk fats dan oil yang berasal dari CPO dan juga coconut oil ya. Itu kita memiliki share pasar itu 10 hingga 20%, which is itu yang paling besar. Kemudian produk-produk yang lainnya kita memiliki share itu juga cukup besar ya, yang second tier gitu 1 hingga 5%. Yaitu diantaranya adalah produk seafood, kemudian koteka ya, kopi, teh, kakao itu berkisar 1 hingga 5%, jadi cukup besar share-nya di pasar global. Kemudian ada juga produk-produk seperti residu daripada food industry dan juga tobacco. Nah itu di sekitar 1 hingga 5%. Nah yang lainnya itu share kita di pasar global itu berkisar 0 hingga 1%. Nah kemudian kalau kita bicara ekspor produk pertanian sendiri, which is mungkin kita keluarkan produk yang lainnya ya seperti CPO, di luar seafood gitu ya. Kalau berdasarkan data BPS itu di tahun ini periode Januari-September 2025 ini ekspor kita mencapai 5,19 miliar US dollar. Jadi kalau kita bicara pangsanya sendiri, share-nya terhadap total ekspor kita secara global di tahun ini mencapai 2,5%. Nah ini juga merupakan satu pertumbuhan yang sungguh bagus ya. Karena kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu share-nya terhadap total ekspor kita itu baru mencapai 2%, 1,9%, sehingga naik sekitar 0,5% untuk pangsanya. Nah angka ekspor itu sendiri 5,19 kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Januari-September tahun 2024 itu juga mengalami peningkatan sangat signifikan sebesar 34,3%. Jadi cukup besar ya. Kemudian kalau kita bicara tren, nah tren itu kita hitung selama 5 tahun terakhir dari tahun 20 hingga 24 itu juga sektor ekspor pertanian ini juga tumbuh 7,17% rata-rata per tahunnya. Jadi artinya tren peningkatannya cukup bagus ya? Ya, artinya kalau saya lihat ini potensi ekspor dari produk pertanian kita ini cukup besar. Sehingga masa depannya cukup bagus lah. Cukup kompleks ya Bu ya dari hulu ke hilir. Nah setelah mungkin memastikan bagaimana mutu dan juga traceability-nya dipastikan sudah sesuai dengan standar dari Ditjenpan sendiri, upaya untuk bisa memastikan tadi kesesuaian mungkin antara kebutuhan buyer, di satu sisi juga kapasitas dari petaninya sendiri, ini seperti apa Bu? Nah jadi begini, kami di Kementerian Perdagangan ini kalau di Kementerian Perdagangan ini ada 3 programnya Menteri Perdagangan ya. Yang pertama itu pengamanan pasar dalam negeri, yang kedua perluasan pasar ekspor. Nah perluasan pasar ekspor itu tadi dengan membuka pasar melalui negosiasi perjanjian perdagangan bebas ya. Terus yang ketiga programnya Pak Menteri itu adalah UMKM bisa ekspor gitu ya, judulnya UMKM bisa ekspor. Namun di dalam program UMKM bisa ekspor inilah bagaimana kami di Kementerian Perdagangan itu mendukung ekspor untuk produk-produk Indonesia. Nah, selain kami juga memiliki beberapa program, kami juga memiliki program bersama. Program bersama antara berbagai kementerian. Kita sebut misalnya Desa Bisa Ekspor ya. Karena ini yang Desa Bisa Ekspor ini memang banyak sekali produk-produk pertanian di situ. Jadi di Desa Bisa Ekspor ini program yang kita tujukan untuk memperkuat ekosistem ekspor ya. Dengan melibatkan berbagai kementerian yang ada di situ. Nah jadi misalnya pertama yang harus kita lakukan tentunya ini tadi ya, meningkatkan atau mengembangkan daya saing si produk itu. Ya, mengembangkan daya saing si produk itu berarti dengan upaya-upaya tadi, dan itu bukan kami yang melakukan gitu, tapi tentunya partner dan kolaborator kami misalnya dari Kementerian Pertanian, dari Kementerian Kehutanan gitu kan, dan juga dari Kementerian Perindustrian.
Nah, itu yang kita lakukan di dalam satu program bersama ini tadi. Nah, kemudian setelah produk-produk ini berdaya saing nih, misalnya prakteknya tadi sudah sesuai ya kan. Nah, yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan ini dalam meningkatkan pengembangan produk ini adalah di dalam desain ya. Jadi kita punya klinik desain, Mbak Sasa. Klinik desain ini bisa membantu para UMKM untuk mendesain misalnya packagingnya. Bagaimana supaya, itu tadi yang saya bilang, bagaimana packagingnya supaya cantik, bisa menarik. Sebenarnya tidak hanya menarik, tetapi sesuai dengan marketnya gitu. Karena kan kadang-kadang setiap negara itu punya preferensi yang berbeda ya. Kemudian mungkin di situ harus ada narasinya, bagaimana menarasikan satu produk. Karena kadang-kadang memang narasi ini yang bisa membuat orang itu tertarik untuk membeli gitu kan ya. Ada storytellingnya. Ya, storytellingnya. Karena produknya sama, tetapi yang ini dia ceritanya, ini lebih bagus nih, lebih menyentuh gitu kan ya. Ada woman empowerment-nya gitu kan, ada keberlanjutannya tercerita di situ. Nah, ini yang kita lakukan di dalam pengembangan produk. Kemudian setelah itu di perluasan pasar. Perluasan pasar tentu di situ nggak hanya perluasan pasar tapi juga informasi. Nah, jadi kan ini teman-teman misalnya pelaku usaha UMKM itu kan kadang-kadang informasi mungkin terbatas ya. Nah, di Ditjenpen juga ada yang disebut INA Ekspor, ini memberikan informasi pasar di tujuan negara ekspor gitu. Jadi kalau misalnya para pengusaha, para eksportir ini ingin tahu, ingin berjualan produknya di sana, itu persyaratannya apa saja sih gitu kan. Bisa melihat informasi di tempat kami. Lebih transparan ya Bu ya, artinya untuk bisa mewujudkan produk pertanian yang berdaya saing global ternyata dibutuhkan apa kolaborasi lintas kementerian juga tadi kolaborasi yang itu penting karena tanpa kolaborasi hasilnya tidak akan maksimal. Baik.